Shalom, terpuji nama Tuhan yang begitu mengasihi kita sehingga boleh memperjumpakan kita lagi hari ini Rabu 24 Februari 2021. Sebelum kita beraktivitas saudara, mari sejenak kita nikmati berjumpa dengan Tuhan di dalam doa sebagai napas hidup kita dan firman-Nya sebagai kekuatan kehidupan orang percaya. Mari kita bersyukur dalam doa. Terima kasih Tuhan, tidak berhenti kami menyebut nama-Mu dan bersyukur karena tidak berhenti Tuhan memberikan kami kekuatan hidup anugerah-Mu. Berbagai kebaikan Engkau nyatakan bagi kami. Karena itu sungguh hati kami bersuka cita. Firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Layakkan kami Tuhan dengan hikmat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh kepada gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Inyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian saudara pembacaan firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini. Menyapa saya dan saudara dengan satu peringatan hidup, yakni uji coba. Saudara, kebiasaan terjadi kalau kita membeli sesuatu, benda misalnya, tentu tidak serta-merta kita ambil lalu bawa pulang atau langsung pakai. Tetapi ada tahap, dan tahap itu disebut uji coba. Misalnya, paling tidak kita mau lihat bentuknya. Kalau tadi dari jauh, kita lebih dekat lagi dan menimbang-nimbangnya, atau mencoba merasakan apa dia panas atau tidak, kemudian warnanya, lalu lebih jauh kemampuannya. Itu kalau membeli sesuatu benda, misalnya motor, tentu diuji coba atau dites. Makanan pun seperti itu. Paling tidak kita lakukan tes food, supaya pada saat kita menikmatinya tentu ada kepuasan tersendiri. Apalagi kalau diperuntukkan bagi banyak orang, lebih diperhatikan proses uji coba itu. Nah, Yesus pun dalam firman ini menjelaskan itu. Dalam keberadaannya sebagai manusia seutuhnya, dia melewati proses uji coba sebelum pada akhirnya ia terjun langsung dalam medan pelayanannya. Setelah Yesus dibaptis di sungai Yordan, Roh Allah menuntun Yesus sampai ke padang gurun. Dan di sana Yesus dicobai oleh iblis dalam kondisi lapar. Allah atau Yesus dicobai dengan hal-hal yang sangat real dengan kehidupan sehari-hari sebagai manusia. Pertama, menyangkut kebutuhan perut atau persoalan makanan. Kemudian dikatakan bahwa 3 kali Yesus dicobai oleh iblis dalam kebutuhan mendasar yang berbeda.
Yesus dicobai soal makanan, tetapi Yesus lebih memfokuskan diri pada Bapa sumber segala berkat, bukan pada bentuk atau warna atau jenis dari berkat itu. Yang kedua, mengenai jabatan, posisi yang juga diidamkan semua orang. Nah, Yesus dicobai soal tahta, tetapi Yesus justru sangat tegas menggertak iblis. Dan yang ketiga, Yesus dicobai bukan lagi soal harta dan kedudukan, tetapi soal komitmen bahwa siapa yang dia mau puja, muliakan dalam hidupnya sebagai yang diidolakan, yang diharapkan sebagai pelindung hidupnya. Tetapi Yesus dengan tegas menyatakan komitmen itu, bahwa hanya Allah saja yang harus disembah, tidak ada yang lain. Selama hidup di dunia, saudara, kita ibarat berada pada sebuah padang gurun, di mana kualitas iman kita akan selalu diperhadapkan dengan berbagai ujian. Namun dari semua bentuk ujian itu, Yesus sudah berhasil menyelesaikannya, lolos dari ujian itu, dan Dia kita tempatkan sebagai teladan hidup kita. Karena itu kita juga yakin bahwa kita tidak akan jatuh dari berbagai cobaan atau ujian. Kita akan mampu melewati itu, sama seperti yang dilakukan Tuhan sebagai guru hidup kita. Karena sesungguhnya kita ini adalah miliknya, yang pasti akan disertai dan dijamin. Karena itu, jangan pernah mencoba mencari kekuatan-kekuatan yang lain ketika kita menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, uji coba. Tetapi hadapi, pasti kita bisa. Karena Tuhan kita adalah Allah yang hebat, berkuasa, dan tidak mampu ditaklukkan oleh berbagai bentuk kuasa di bawah kolong langit ini, yakni iblis. Dialah Tuhan, tidak ada yang lain. Karena itu mari kita tetap menjadikan Tuhan di dalam Kristus Yesus dengan Roh Kudus-Nya tetap menjadi prioritas dalam hidup kita, idola yang spektakuler. Tidak ada sesuatu yang tidak dapat diselesaikan di dalam Dia. Karena itu tidak ada sesuatu kekurangan atau kebutuhan yang tidak dapat kita temukan di dalam Dia. Semuanya oleh Dia, karena Dia, dan untuk Dia. Terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di sorga atas kesempatan ini kami merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tetap berbicara bagi kehidupan kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan atas kesempatan anugerah-Mu, baik dalam kami berencana maupun dalam pekerjaan, kegiatan kami. Semuanya itu kami bawa di dalam genggaman tangan Tuhan yang begitu menjamin dan kokohnya itu. Karena itu kami teringat bagi keluarga kami, sanak saudara kami, orang tua kami, baik yang masih kuat maupun yang sudah tidak bisa apa-apa. Kiranya Tuhan tetap memberkati dan menjamin mereka dalam segala keadaannya. Kami berdoa untuk seluruh keluarga hamba Tuhan yang Engkau telah pilih di antara yang lain dan memberikan satu tanggung jawab. Berkati kami Tuhan, berikan kami hati yang selalu bergembira dalam mengangkat pelayanan ini, teristimewa dalam masa-masa pandemi yang kurang mendukung ini. Tetapi kami percaya di sinilah kehadiran Tuhan yang luar biasa. Mencambuk kami Tuhan untuk mencintai Engkau dengan sungguh dan membawa Engkau, merindukan Engkau hadir dalam tengah-tengah keluarga kami, dalam hati kami, untuk selalu memuliakan Engkau. Ya Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang dalam kelemahan tubuh, sembuhkanlah Tuhan, baik yang ada dirawat di rumah sakit, di rumah mereka, maupun di tempat isolasi karena situasi pandemi ini. Engkau yang menyehatkan semuanya, sehingga interaksi kembali normal ya Tuhan. Kami berdoa Bapa di sorga, untuk mereka yang bergumul karena duka cita, hiburkanlah Tuhan, kasihani mereka, kuatkan topang mereka Tuhan, agar mereka lewati duka cita itu dengan tetap berpengharapan kepadamu. Kami berserah hidup ya Bapa di sorga, untuk semua kami yang ada, baik keluarga kami, jemaat-Mu, masyarakat, semuanya Tuhan. Pandulah kami dan pegang kaki dan tangan kami, agar kami berjalan, berkarya sesuai dengan kehendak Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.